Pernah kepikiran nggak soal salah satu kitab suci yang paling berpengaruh di dunia? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa itu Al-Quran, tapi dari sudut pandang akademis. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya menarik. Coba tebak, di antara semua buku yang pernah ada, buku apa sih yang paling banyak dibaca di seluruh dunia? Jawabannya mungkin bukan yang langsung muncul di kepala Anda. Nah, bagi lebih dari 1,8 miliar Muslim, jawabannya ya Al-Quran. Jadi, dalam pembahasan singkat ini, kita akan coba mengurai apa sih sebetulnya kitab suci ini, gimana susunannya, dan apa maknanya. Semuanya berdasarkan data. Dan biar kita semua dapat info yang valid ya, semua yang kita bahas hari ini itu sumbernya langsung dari penelitian yang terbit di Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Jadi ini bukan opini, tapi temuan akademis. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai dari yang paling fundamental. Apa sih arti dari kata Al-Quran itu sendiri? Jadi gini, secara bahasa, Al-Quran itu asalnya dari kata Arab qira'ah. Nah, yang menarik, ini punya dua arti utama, mengumpulkan karena di dalamnya terkumpul firman Tuhan, dan juga bacaan, karena memang kitab ini diturunkan untuk dibaca dan dilantunkan. Nah, kalau tadi dari segi bahasa, sekarang kita lihat definisi teologisnya, yang ini penting banget. Menurut ulama Arshabuni, Al-Quran adalah firman Allah yang inimitable, artinya nggak ada yang bisa menandingi. Ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, intinya dalam keyakinan Islam, ini murni wahyu ilahi, bukan karangan manusia. Oke, jadi apa sih sebenarnya fungsi Al-Quran buat seorang muslim sehari-hari? Ternyata ini fungsinya jauh lebih dari sekedar buku biasa loh. Coba kita lihat. Dari sumber penelitian kita, ada banyak banget fungsi utamanya. Misalnya nih, Al-Quran itu dianggap sebagai Al-Huda, alias petunjuk hidup, kayak kompas gitu ya. Terus ada juga Al-Furqan, yang artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Bahkan, ada yang namanya Al-Shifa, atau penyembuh buat jiwa. Jadi, setiap nama ini sebetulnya ngebuka satu lapisan makna baru. Salah satu peran yang paling unik menurut saya itu adalah sebagai Al-Muhaimin, atau penjaga. Dalam teologi Islam, Al-Quran diyakini datang buat mengkonfirmasi ajaran inti dalam kitab-kitab suci sebelumnya, kayak Taurat dan Injil, sekaligus meluruskan bagian-bagian yang diyakini udah berubah seiring berjalannya waktu. Nah, ini nih bagian yang seru banget. Gimana sih proses turunnya Al-Quran? Ternyata ini bukan proses yang instan, tapi sebuah perjalanan yang unik dan bertahap. Jadi, para ulama ngejelasin prosesnya itu dalam 3 tahap kosmik. Coba bayangin gini ya. Tahap pertama, dari Tuhan ke Lauh Al-Mahfuz, ini semacam master file atau cetak biru surgawi gitu. Terus di tahap kedua, file ini di-download utuh ke langit terdekat bumi yang namanya Bait Al-Izzah. Nah, baru deh di tahap ketiga, wahyu itu di-streaming sedikit demi sedikit ke Nabi Muhammad. Dan proses streaming bertahap tadi itu butuh waktu yang spesifik banget, 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi ini benar-benar negasin ya kalau pewahyuan itu bukan satu kejadian tunggal, tapi proses panjang yang nemenin perjalanan dakwah Nabi. Terus, kenapa sih harus bertahap? Kenapa nggak sekaligus aja? Nah, sumber kita ngejelasin ada beberapa alasannya. Pertama, buat nguatin hati Nabi pas lagi susah-susahnya. Kedua, biar lebih gampang dihafal dan dipahami sama umatnya. Dan ketiga, ini yang keren, ayat-ayatnya itu bisa turun sebagai respon langsung atas kejadian atau pertanyaan yang lagi heboh di masyarakat waktu itu. Dinamis banget kan? Oke, selain disebut Al-Quran, ternyata kitab suci ini juga punya banyak nama lain loh di dalam ayat-ayatnya. Dan tiap nama itu punya makna yang dalam. Coba kita lihat beberapa contohnya. Disebut Alkitab atau buku, ini nekenin bentuknya yang udah rapi jadi satu. Terus ada Al-Furqan atau pembeda, yang fungsinya udah kita bahas tadi. Ada juga Adz-Dzikra atau pengingat, dan Al-Hukum atau hukum, yang nunjukin perannya sebagai dasar hukum Islam. Oke, setelah semua wahyu itu turun selama 22 tahun lebih, gimana caranya semua itu disusun jadi satu buku utuh yang kita kenal sekarang? Yuk kita bedah strukturnya. Cara total, Al-Quran itu dibagi jadi 114 bagian utama. Masing-masing bagian ini kita kenal sebagai surah atau bab. Dan kalau ke 114 surah itu kita pecah lagi, kita bakal nemuin lebih dari 6.200 unit yang lebih kecil, namanya ayat. Jadi bisa kebayang ya betapa padat dan kayanya teks ini. Biar kebayang skalanya, surah yang paling panjang itu surah Al-Baqarah. Dan uniknya, di dalam surah terpanjang ini ada juga ayat terpanjang yang isinya ngatur soal utang piutang. Detail banget.
Ini contoh sempurna gimana Al-Quran itu ngebahas hal spiritual yang tinggi, tapi juga ngurusin hal duniawi yang praktis banget. Para ulama biasanya ngelompokin surah-surah ini jadi 4 kategori, dasarnya dari panjangnya. Ada At-Tiwal, ini 7 surah raksasa di awal-awal. Terus ada Al-Mi'un yang isinya sekitar 100-an ayat, sampai ke Al-Mufassal. Ini surah-surah pendek di bagian akhir yang sering banget dibaca pas sholat. Jadi intinya apa? Struktur ini tuh bukan asal-asalan ya. Pembagian ini dirancang dengan sangat teliti buat bantu orang belajar, gampangin proses menghafal, dan ujung-ujungnya biar bisa lebih dalam lagi memahami ajaran intinya. Nah, ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik buat kita renungin bareng-bareng. Selain Al-Quran, ada nggak sih teks kuno lain yang Anda tahu, yang strukturnya itu sengaja dibuat bukan cuma buat dibaca, tapi juga buat dihafal dan direnungkan? Coba deh dipikirin. Oke, terima kasih ya udah nyimak pembahasan kali ini.